Nah, mengenai tema kita kali ini nih Beb ya, cukup menarik karena kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Seperti apa sih penjabaran ataupun pencerahan tentang malam Lailatul Qadar itu Beb? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, yang saya muliakan para pendengar setia, membahas sedikit masalah mengenai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang khusus Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah termasuk daripada kekhususan bulan Ramadan. Karena di luar bulan Ramadan tidak ada malam yang begitu mulia, yang saking mulianya sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar, yang berisi Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri. Kemudian malam Lailatul Qadar itu juga adalah malam yang mulia. Sebelum kita mengetahui mengapa malam Lailatul Qadar yang begitu mulia ini diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, pastinya kita bertanya-tanya, mengapa malam Lailatul Qadar ini diberikan kepada kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Mengapa tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu? Malam yang begitu mulia sehingga nama malam tersebut dicantumkan ada di dalam Al-Quran. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwasanya umur umat Nabi Muhammad SAW itu berkisar sekitar 60 sampai 70 tahun, dan jarang ada daripada umatnya Nabi Muhammad yang bisa melewati umur tersebut, maka Nabi SAW meminta kepada Allah, menangis kepada Allah, ya Allah, umat terdahulu itu ya Allah begitu banyak umurnya, begitu panjang umurnya, tapi ya Allah mereka banyak yang binasa. Umatku ini ya Allah umurnya pendek-pendek, bagaimana mereka bisa lama beribadah, lama bermunajat kepadamu ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu malam, yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita mau menghitung malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan ini, itu lebih daripada 83 tahun, atau lebih pasnya 83 tahun lebih 4 bulan. Kemudian seandainya ada orang yang beribadah di malam hari bulan Ramadan yang bertepatan pada malam Lailatul Qadar, kemudian orang ini beribadah satu ibadah, misalnya sholat ba'diyah atau melakukan salah satu sunnah, itu lebih baik daripada orang yang hidupnya 83 tahun, kemudian dia tadi itu beribadah amalan sunnah yang sama. Beribadah amalan sunnah yang sama dengan lamanya 83 tahun lebih, itu masih lebih baik orang yang beribadah di satu malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat-umat terdahulu yang dikhususkan seperti pemberian-pemberian Allah yang seperti ini. Kemudian mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Kemudian para ulama menjawab pertanyaan ini, mengapa dinamakan Lailatul Qadar?
Yang pertama dikatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu maknanya adalah malam yang ditentukan di sana seluruh perkara manusia. Berkata ulama yang namanya Mujahid, fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, ini adalah bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar begitu mulia sehingga menamakannya dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yakni Lailatul Takdir, yang mana di situ ditentukan takdir-takdir manusia. Dinamakannya dengan itu, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seluruh perkara manusia ada di malam bulan itu. Kepada untuk apa? Untuk tahun-tahun yang akan datang. Daripada apa perkara tersebut yang ditentukan oleh Allah? Daripada kematian manusia, daripada ajal, daripada rezeki, hujan, itu semua Allah tentukan di malam Lailatul Qadar. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Kemudian banyak lagi pendapat-pendapat para ulama juga yang menyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam tadbir. Sama juga artinya diatur seluruh perkara manusia ada di dalam malam tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menentukan semua tadi itu, daripada rezeki, umur, keturunan, kemudian dan banyak yang lainnya. Kemudian daripada hujan dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewakilkan perkara-perkara ini semua kepada 4 malaikat, yaitu malaikat Israfil, Mikail, Israil, dan Jibril alaihissalam. Daripada hujan, rezeki, dan kematian manusia. Diperkuat dengan dalil bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di surat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Di malam tersebut ditentukan perkara-perkara manusia. Amran min indina, perkara dari sisi kami, artinya Allah yang menentukan. Inna kunna mursilin, kemudian kami utus para malaikat untuk wakilkan melaksanakan hal-hal tersebut. Kemudian dalil ini dipilih oleh kebanyakan ulama sebagai apa? Sebagai penguat daripada dalil bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam ditentukannya takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir-takdir manusia. Kemudian yang selanjutnya, malam Lailatul Qadar itu juga dinamakan dengan malam mulia, asy-syaraf wal udmah, yaitu kemuliaan dan malam yang agung. Daripada Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nah, daripada Al-Quran ini kita bisa mengetahui bahwasanya malam Lailatul Qadar ini bisa juga dinamakan dengan malam yang mulia. Mengapa malam yang mulia? Iya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Agung yang mengatakan malam ini adalah malam yang agung. Ketika kita mengetahui ada orang yang jabatannya tidak begitu tinggi, katakanlah saja pegawai. Ketika pegawai itu mengatakan bahwasanya ada hal yang istimewa, ada hal yang agung, misalnya hal yang mulia, mungkin itu beda dengan ketika presiden yang mengatakan ini adalah hal yang mulia. Ketika presiden itu mengatakan ini adalah sebuah hal yang beruntung, sama pegawai yang mengatakan ini adalah hal yang beruntung, itu justru beda. Mengapa? Karena jabatan mereka berbeda. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Agung, Maha semesta alam. Adalah zat yang paling agung di semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah bukti bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kemudian juga mengapa dinamakan dengan malam yang mulia? Ya, itu disebutkan juga di sini bahwasanya mengapa, yaitu karena pertama, malam Lailatul Qadar itu diturunkan di malam yang mulia. Mengapa diturunkan di malam yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan di malam itu. Dalilnya apa? Dari surat Al-Qadar, awal suratnya, inna, sungguhnya kami, anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan kembalinya kemana? Al-Quran, Lailatul Qadri kepada malam Lailatul Qadar. Itu diturunkan di dalamnya, yaitu Al-Quran
Kemudian juga diturunkan lewat malaikat yang mulia. Siapa? Malaikat Jibril, yaitu malaikat yang paling mulia. Kemudian diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diturunkan kepada umat yang mulia. Siapa? Yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tidak minta sama Allah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang begitu banyak. Termasuk daripada kemuliaan tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan dalam Al-Qur'an dalil bahwasanya Al-Qur'an tersebut diturunkan di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Ini ayat secara umum menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa di surat Al-Qadar itu ada yang menyatakan di malam? Artinya bukan satu bulan, tapi di malam. Nah, di sini di ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ini adalah pernyataan umum bahwasanya secara umum Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tapi secara khusus Ramadan diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dengan ayat apa? Dengan ayat yang tadi yang telah diturunkan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kemudian juga setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita lewat Al-Qur'an, lewat lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan daripada Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah di dalamnya lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita mengetahui daripada sebab penamaan Lailatul Qadar, kita akan melompat kepada pembahasan selanjutnya, yaitu qiyam Lailatul Qadri, mendirikan malam Lailatul Qadar. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan ada pendapat daripada hadis ditambahkan daripada Imam An-Nasa'i bahwasanya riwayatnya ma yataqaddam min dhanbihi wa ma yata'akhkhar, yang terdahulu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya daripada hadis ini, barang siapa yang mendirikan, menghidupkan, menjalankan malam-malam Lailatul Qadar imanan, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di sini menguatkan bahwasanya imanan wahtisaban ini agar kita tidak salah niat. Ketika kita mendirikan malam-malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, artinya apa? Karena Allah dan karena Rasulullah. Bukan karena ingin dipuji orang, bukan juga karena ingin berharap pemberian dari orang. Misal kalau hadir tarawih, mungkin gara-gara hadir tarawih dikasih uang atau ya apa. Nah, ini harus imanan wahtisaban. Barulah di situ ada kesempurnaan kemuliaan Lailatul Qadar atau malam-malam Ramadan yang bisa kita dapat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syahra hadza qad hadarakum. Kemudian daripada Anas bin Malik menyatakan bahwasanya ketika masuk Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadza syahr qad hadarakum wa fihi lailah khairun min alfi syahrin. Man hurimaha faqad hurimal khair kullah wa la yuhram khairuha illa al-mahrum. Anas bin Malik mengatakan ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya bulan Ramadan ini bulan yang mulia telah datang kepada kalian, wahai umatku. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, lebih afdal, lebih baik daripada 1000 bulan.
Apanya? Ibadahnya di dalamnya. Man hurimaha faqad hurimal khair kullah. Orang yang diharamkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti dia adalah orang yang diharamkan mendapatkan kebaikan semuanya. Kemudian tidak diharamkan wala yuhram khairuha illa al-mahrum. Tidak diharamkan kebaikannya kecuali orang-orang yang memang dicatat sama Allah, ini orang tidak boleh dapat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat yang dijadikan oleh Allah selalu mendapat kebaikan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Daripada Aisyah juga ada riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashar, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, nah khususnya kita sekarang yang berada di 10 bulan terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ahyal lail wa iqadha ahlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarganya, wajadda wa syaddal mi'zar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat dan mengikat tali pinggangnya. Artinya apa? Ibarat tali pinggang ini kalau diikat, orang itu kalau mau lari pasti celananya diseritin dulu. Nah, sama juga gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin bersemangat ibadah, dikencangkan sabuk pengamannya. Supaya apa? Supaya akan terus beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ada sedikit hikmah daripada tidak diberitahunya malam Lailatul Qadar secara pasti. Mengapa malam Lailatul Qadar ini kan mulia? Mengapa tidak langsung dikasih tahu aja kepada umatnya Nabi Muhammad? Biar mereka semua dapat malam Lailatul Qadar. Kan timbul pertanyaan pastinya. Maka di sini dinyatakan hikmah daripada disamarkannya malam-malam Lailatul Qadar ini. Mengapa? Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyamarkan malam Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan malam Lailatul Qadar bukan malamnya kapan, tapi menjelaskan ciri-ciri malam Lailatul Qadar ini, misalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti ada tanda-tandanya. Mengapa? Ini tujuannya untuk apa? Supaya umat mukmin ketika dia tadi itu mendapatkan suatu hal yang istimewa, misalnya. Misal, malam Lailatul Qadar itu ada di awal hari Ramadan. Niscaya bakalan umat Nabi Muhammad SAW ini akan bersemangat di awal bulan saja. Tapi bulan-bulan setelahnya, hari-hari setelahnya selesai sudah. Semangat itu sudah kendor. Mengapa? Karena sudah tahu tujuannya Lailatul Qadar. Kalau sudah tahu, selesai sudah. Selesai tujuannya. Maka dari itu ibadahnya biasa-biasa lagi. Tapi tidak. Ini disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya bersemangat. Nah, sebentar lagi disajikan daripada alamat-alamat tanda-tandanya Lailatul Qadar. Kemudian daripada makalah-makalah, pendapat-pendapat sebagian sahabat dan tabi'in yang menyatakan malam Lailatul Qadar tanggal sekian. Tanggal sekian. Ada yang menyatakan kalau awal bulannya hari ini berarti nanti akhir Lailatul Qadarnya malam ini tanggal sekian. Itu dijelaskan sama sahabat lewat mimpi. Ada yang menyatakan lewat mimpi, ada yang lewat ilmunya mereka. Tapi di sini hal-hal tadi itu disebutkan supaya apa? Supaya semangat. Oh, sekarang malam 21. Saya semangat untuk ibadah. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya, karena ada pendapat dari misalnya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan malam 21 adalah riwayat yang menyatakan ini adalah malam Lailatul Qadar. Saya harus semangat beribadah. Akhirnya besok ketika masuk malam 23 ganjil, ada pendapat lagi ternyata dari sahabat ini. Ada bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Akhirnya dia semangat lagi untuk beribadah. Nah, di sisi lain, hikmah daripada disamarkannya malam Lailatul Qadar ini tujuannya untuk apa? Untuk supaya umat ini berhati-hati kalau mau bermaksiat. Ketika mau bermaksiat, sekarang ini ada riwayat ternyata dari salah satu sahabat
Saya takut kalau jangan-jangan saya bermaksiat di dalamnya, ternyata ini adalah malam Lailatul Qadar. Waduh, maksiat saya dilipat gandakan 1000 bulan ini. Nah, di situ yang supaya yang ditakutkan oleh umat Nabi Muhammad. Nah, di sini adalah hikmah daripada tidak dikasih tahu kapan malam Lailatul Qadar, dan kita diperintah untuk selalu bersemangat di malam-malam Lailatul Qadar, di malam-malam bulan Ramadan, supaya mendapatkan keistimewaan yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian tadi itu yaitu hikmah daripada menyembunyikan malam Lailatul Qadar, tujuannya untuk apa? Itu adalah metode atau cara untuk membuat umat ini semakin bersemangat untuk mencari keistimewaan bulan Ramadan, untuk bersemangat ibadah. Kayak tadi yang sudah saya sebutkan, jangan-jangan ini adalah malam Lailatul Qadar, karena ada pendapat. Pas sudah selesai beramal, mungkin saya sudah beramal, lalai, akhirnya ingin maksiat. Ingat, ya Allah, jangan-jangan ada pendapat dari para sahabat bahwasanya ini adalah malam Lailatul Qadar. Akhirnya terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, di sini adalah hikmah daripada disamarkannya malam Lailatul Qadar di malam-malam bulan Ramadan. Kemudian tanda-tanda, kita setelah mengetahui daripada penamaan, kemudian fadilah daripada orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, kemudian hikmah mengapa kok disembunyikan malam Lailatul Qadar, tidak diberitahukan kepada umat, maka kita akan mengetahui alamat-alamat, tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu apa saja. Termasuk daripada paling pentingnya tanda yang disebutkan oleh para ulama melalui apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kasratul malaikatul ladzi yanziluna fiha ilal ardi wa annahum adad la yuhsa. Banyak malaikat yang turun ke bumi yang bilangan mereka tidak terhitung. Artinya apa? Sangat banyak sekali malaikat yang turun ke bumi. Kemudian juga tandanya apa? Malam tersebut adalah malam dilapangkannya seluruh hati umat muslim. Di malam itu juga tidak panas dan tidak dingin. Artinya apa? Normal, biasa. Bahkan angin itu tidak bertiup begitu kencang dan tidak sampai dada, tidak ada angin. Artinya angin itu slow, biasa aja itu. Tidak keras, tidak pelan. Wa anna samsa subhiha dha'ifah hamra. Dan ketika pagi harinya matahari itu tidak begitu nyentrom panasnya. Kemudian mungkin itu daripada tanda-tandanya. Kemudian yang bisa kita lihat lagi daripada malam tersebut, tandanya yang diriwayatkan dari Muslim, riwayat Muslim dari Zar bin Hubais an Abi Ka'ab anna syams sahibatuha tatlu' la syu'a laha. Matahari terbit cuma cahayanya itu tidak, atau penerangannya tidak begitu nyentrom panasnya. Kemudian apalagi tandanya, yaitu kuatul idha'ah wan nur fi tilkal lailah. Di malam itu matahari begitu nyentrom dan terang, menerangi bumi. Dan ini adalah tanda di waktu hadir yang tidak terasa. Banyak manusia tidak mungkin bisa menyadari daripada tanda-tanda ini. Man kana fil bir ba'idan anil anwar. Orang-orang yang tidak mungkin terasa daripada tanda-tanda ini, atau cahaya bulan yang sangat terang menerangi bumi di malam itu khususnya, tidak mungkin bisa merasakan kecuali orang-orang yang sudah kebiasaan berbuat baik di malam-malam bulan Ramadan. Kemudian juga tandanya tumakninah. Artinya apa? Tumakninatul qulub. Artinya apa? Hati-hati ini menjadi tenang, sama seperti yang tadi. Kemudian dilapangkannya hatinya orang mukmin. Kenapa? Karena di malam itu terdapat ketenangan dan kelapangan hati yang Allah berikan khusus di malam itu. Kemudian manusia Allah perlihatkan di malam di mimpi-mimpinya. Ada sebagian manusia yang istiqomah dalam ibadahnya,
mereka itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bisa mengetahui bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan seadabnya daripada adab orang yang sudah mengetahui secara mimpi, dia itu hendaknya tidak memberitahu kepada banyak orang atau sampai dibuat status, oh malam ini malam Lailatul Qadar, saya mimpi malam ini. Nah, itu tidak seharusnya. Mengapa? Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia, disembunyikan dengan tujuan khusus. Maka kita harus menyembunyikannya juga. Boleh bagi kita memberitahu, tapi khusus kepada keluarga, tidak dengan yang lain. Supaya apa? Supaya mereka semangat dalam ibadah. Maka dari itu kita harus setelah mengetahui, kita mengetahui daripada ini yang ada riwayatnya. Tanda-tanda ini yang tadi saya sebutkan adalah yang ada riwayatnya. Adapun tanda yang tidak memerlukan riwayat, artinya apa di sini? Kita bisa tahu kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar lewat tanda-tanda ini, tanpa ada riwayat dari Nabi. Artinya apa? Kita bisa yakini langsung. Kenapa? Ini contohnya yang pertama, yaitu anna ma'al bahri yakunu azban. Air laut itu azban, tidak asin. Bayangin, air laut yang begitu luas, yang kalau kita rasakan itu asin, di malam Lailatul Qadar air itu tidak asin, khusus di malam Lailatul Qadar. Kemudian anjing-anjing tidak ada yang menggonggong di malam tersebut. Kemudian juga keledai, orang yang punya keledai itu biasanya mendengarkan di malam-malamnya ada suara keledai yang meringkik, maka di malam Lailatul Qadar keledai tidak akan berbunyi. Kemudian annal asjar tadau furu'aha 'alal ard. Kemudian pohon-pohon itu tadi merendah, menurunkan dahan-dahannya ke bumi. Alhamdulillah. Itu adalah sedikit daripada alamat-alamat atau tanda-tandanya malam Lailatul Qadar. Ini semua kita sebutkan tujuannya hanya satu, untuk meningkatkan ibadah kita di malam-malam bulan Ramadan. Kemudian ini ada lagi pendapat-pendapatnya para ulama, para sahabat, para tabi'in yang mereka dapatkan dari mimpi-mimpi mereka. Mereka dapatkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amal-amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, diriwayatkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam hadis tadi itu wa annaha fil ashril awakhir, bahwasanya Ramadan ini khusus di 10 malam terakhir ada malam Lailatul Qadar. Wa fil autar akad, dan di malam-malam ganjil itu lebih ditekankan. Artinya apa? Prediksinya lebih besar. Presentase keberadaan malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir itu lebih besar prediksinya. Maka di sini saya singkat saja bahwasanya malam-malam itu ini kalau menurut sebagian sahabat ya. Ini semuanya ada riwayatnya. Saya singkat saja, tidak usah sebutkan riwayat langsung ya. Jika malam 29 Ramadan bertepatan pada hari Ahad, atau puasa tanggal 29 itu bertepatan pada hari Ahad atau hari Rebu, maka malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian jika hari 21 Ramadan itu hari Senin puasanya, maka malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian jika malam 27 puasanya itu hari Selasa, maka malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Jika juga puasa di tanggal 25 Ramadan itu hari Kamis, maka malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Jika puasa hari Jumat bertepatan pada tanggal 27 Ramadan, maka itu termasuk daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, jika tanggal 23 puasa tanggal 23 bertepatan pada hari Sabtu, maka malamnya adalah
malam Lailatul Qadar. Nah, kita kalau lihat dari sini, dari riwayat-riwayat yang ada ini, alhamdulillah kita bisa mengetahui bahwasanya tanggal 21, sekarang tanggal 21, bertepatan pada hari Senin. Maka menurut riwayat ini yang ada, bahwasanya tadi malam adalah termasuk daripada malam Lailatul Qadar. Ini menurut pendapat ini. Ini semua disebutkan lewat lisan-lisannya orang-orang pintar, orang-orang yang sudah mengetahui lewat mimpi. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga alamat tanda daripada malam Lailatul Qadar itu apa? Yaitu ditampakkannya lewat mimpi-mimpinya orang yang sudah kebiasaan beribadah. Nah, ini orang-orang yang sudah biasa ibadah, yang kuat ibadahnya, menyatakan bahwasanya mimpi-mimpi mereka ini tanggal sekian. Ini tujuannya apa? Bukan untuk menentukan, mengumumkan tanggal 21 adalah malam Lailatul Qadar, pengumuman semuanya harus ibadah. Aduh, nanti akhirnya malam-malam selanjutnya ada yang ibadah. Malam-malam selanjutnya ada yang ingin mendapatkan barokah-barokah lagi dari bulan Ramadan, karena intinya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya ini disebutkan tujuannya untuk apa? Supaya kita berharap dan selalu takut. Berharap atas apa yang akan datang daripada malam-malam bulan Ramadan, dan takut untuk bermaksiat. Takut ini jangan-jangan adalah malam Lailatul Qadar. Nah, dari situ disebutkanlah pembatasan-batasan ini. Itu secara hari. Tapi ini disebutkan lagi secara bulan, secara umum. Jadi jika awal puasa adalah hari Jumat, maka Lailatul Qadar di 10 malam terakhir adalah tanggal sekian. Nah, itu ada disebutkan lagi seperti ini. Dari kalam Muhyiddin Ibn al-Arabi fi ma'rifati Lailatul Qadri wa hiya khilaf ma dzukir sabiqan. Setelah tadi yang sudah disebutkan banyak khilafnya, di sini juga disebutkan bahwasanya jika hari pertama puasa adalah hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Jika awal puasa jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Jika juga malam Ahad hari Ahad malam puasa, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Jika awal puasa adalah hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 19. Jika puasa adalah hari Selasa, maka awal puasa adalah hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Kemudian jika awal puasa itu hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Nah, kalau kita lihat daripada pemaparan yang sudah saya paparkan ini, awal puasa ini kemarin adalah hari Selasa. Maka di sini dinyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadarnya adalah malam 25. Nah, maka dari itu kita harus semangat di dalam bulan-bulan ini, di malam-malam bulan ini, supaya kita mendapatkan kemuliaan ini. Alhamdulillah, setelah kita mengetahui apa alamat-alamatnya, prediksinya. Apa selanjutnya? Selanjutnya kita mengetahui mengenai sifat-sifatnya Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Bukannya malam Lailatul Qadar itu ya memang betul Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran, tapi bukan ke bumi, di Lauhil Mahfuz ke langit-langit dunia. Itu maksudnya daripada diturunkannya. Kalau ke bumi turunnya bertahap. Cuma dari Lauhil Mahfuz ke langit-langit dunia itu di malam Lailatul Qadar diturunkannya. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, annaha lailatul mubarak. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang barakah. Apa dalilnya? Dari Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Di sini menyatakan apa? Fi lailatin mubarakah. Kami turunkan di malam yang barakah. Nah, di sini ini adalah dalilnya bahwasanya malam itu adalah malam yang barakah. Kemudian
Di malam itu ditentukan, ditakdirkan, ditentukan, diatur seluruh perkara-perkara manusia. Hujankah itu, umurkah, anak-anak, rezeki, harta, benda, semua jabatan Allah tentukan di malam itu. Dalilnya mana? Itu daripada surat Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditentukan seluruh perkara-perkara. Kemudian juga yang keempat, tanda sifatnya Lailatul Qadar apa? Hiya lailatul khairun, hiya lailatul khairin indallah min alfi syahrin wal amal shalih fiha yudha'af. Sifatnya apa? Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, kemudian amal soleh di dalamnya dilipat gandakan. Dalilnya mana? Yaitu Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kemudian yang kelima, sifatnya Lailatul Qadar apa? Malaikat turun di malam itu dengan membawa kebarokahan, kebaikan, rahmat, maghfirah, ampunan, dan pembebasan hamba-hamba Allah daripada api neraka. Kemudian bersama mereka ada Ruhul Amin, yaitu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Apa dalilnya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Itu dalilnya. Kemudian yang keenam sifatnya daripada Lailatul Qadar apa? Lailatul aman wa salam syamil. Yaitu malam aman dan malam yang keselamatan itu menyeluruh kepada seluruh umat manusia dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya. Wa tadillu kadzalika hatta matla'il fajr. Kemudian malam itu juga akan dinaungi dengan keselamatan sampai kapan? Sampai fajar. Apa dalilnya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu dalilnya. Kemudian juga sifatnya apa? Ghufran lid-dunub liman qamaha wahtasaba fi dzalikal ajri indallah azza wajal. Yaitu diampuninya dosa-dosa. Sifatnya Lailatul Qadar apa? Yaitu diampuninya dosa-dosa bagi orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, iman dan berharap hanya kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya, apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Kemudian kalau ada orang bertanya, bagaimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Nah, ini caranya bagaimana? Nah, ini menyatakan sebagai ulama paling minimal kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan apa? Dari qala Imam Malik fil Muwatta. Jadi Imam Malik mengatakan di kitabnya yang namanya Muwatta, ilmu hadis itu, balagani anna Sa'id bin Musayyab, ini riwayat dari Sa'id bin Musayyab, man syahidal insya Lailatul Qadri ya'ni fil jamaah faqad akhadha bihaddihi minha. Orang yang sholat isya dalam keadaan berjamaah, maka dia telah melaksanakan atau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Cukup dengan sholat isya berjamaah, kita sudah bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya orang yang sholat isya dalam keadaan berjamaah berarti dia adalah orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Bukan sekali, tapi kita setiap hari di bulan-bulan suci Ramadan kita menjaga sholat jamaah kita, wabil khusus sholat isya dan sholat subuh kita jaga. Mengapa? Karena ada hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah berarti dia adalah orang yang menghidupkan malam sepenuhnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala orang yang bisa orang yang menghidupkan malam full? Dan itu kebetulan juga adalah malam yang agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Jika kita bisa menjaga itu secara istiqomah, maka kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian sedikit kesunahannya daripada kesunahan malam Lailatul Qadar, yaitu hendaknya dia memperkuat niatnya dia untuk menghidupkan seluruh malamnya. Tapi saya tidak kuat. Gimana saya tidak kuat kalau full satu malam saya tidak tidur? Pasti saya ketiduran di musola. Ya tidak apa-apa, niat aja. Allah Subhanahu wa taala akan
memberi pahala atas niat, atas kemampuan kita melaksanakannya tersebut. Kita mampunya semana? Wah, saya tidak mampu semua. Saya kuatnya 1/6 malam aja. 1/6 malam mungkin 1 jam. Ikut sholat tarawih sudah, sisanya saya tidak kuat sudah kan. Ya sudah, kalau sudah memang kuat tarawih, sholat tarawih. Setelah sholat tarawih inti pokoknya jangan maksiat, selesai. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berkat niat yang kamu tanamkan dalam hati kamu, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan. Yang aslinya pahala tarawih hanya segitu, hanya sholat 1 jam saja, Allah jadikan pahala kamu di malam itu adalah pahala orang yang menghidupkan malam secara penuh. Kemudian juga dianjurkan mandi di malam tersebut sebelum sholat isya, sebelum sholat tarawih mandi dulu, karena ini banyak dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Kemudian disunahkan juga di malam tersebut apa? Hendaknya menyedikitkan makan dan minum. Kalau kita kan kita banyak dalam makan dan minum. Tujuannya apa? Supaya kuat ibadah. Tidak apa-apa kalau tujuannya bagus supaya kuat ibadah, kita niscaya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau niatnya, saya mau mengkodok semua yang sudah saya puasa, makan siang, makan pagi saya tidak makan, makan siang tidak makan, akhirnya makan malam dibuat pelampiasan. Nah, di sini nggak dapat pahala. Hanya niat, mau makan banyak ada apa-apa, yang penting niatnya untuk ibadah. Di sini dapat pahala. Kemudian juga termasuk daripada yang penting apa yang bersunahnya, yaitu memperbanyak doa dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, "Mada aqulu in sadaftu Lailatul Qadri?" Apa yang akan aku katakan ya Rasulullah ketika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu annar. Kemudian juga disunahkan apa? Membangunkan keluarganya, sebagaimana Nabi SAW melakukan hal itu juga. Kemudian apalagi yang selanjutnya, yaitu menjaga sholat isya, menjaga seluruh sholat jamaah, menjaga seluruh sholat fardu dengan jamaah, dan lebih khusus lagi sholat subuh dan sholat isya, karena keutamaan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian kesunahan Lailatul Qadar sangat banyak, termasuk juga membaca Al-Quran. Jangan sampai kita luput tidak sampai baca Al-Quran setiap malam-malam Ramadan. Mungkin itu adalah malam yang kebetulan adalah malam Ramadan. Kemudian yang termasuk disunahkan di malam Lailatul Qadar, an yaf'al katsir minal khairat was sadaqat wal a'mal shalihat. Kemudian banyak beramal soleh, kemudian banyak sedekah, banyak beramal amal ibadah yang baik. Kemudian datang juga daripada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, al-amal fil lailatul qadar was sadaqah was salah was zakah afdal min alfi syahrin. Orang yang malam tersebut sedekah, salat, zakat itu lebih afdal daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kita hidup 1000 bulan, setiap harinya sedekah, setiap harinya salat, zakat setiap harinya. Tapi kita di malam Lailatul Qadar kita pas zakat, kita salat, kita sedekah, maka satu malam yang kita pakai buat amal ibadah ini lebih afdal daripada kita hidup 1000 bulan di selain malam ini. Bayangin, ini adalah sebuah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini. Kemudian paling afdalnya amal yang dilakukan di bulan Ramadan apa? Ini ada misalnya ada pertanyaan, apa paling afdalnya amal yang harus kita lakukan di malam bulan Ramadan, seandainya kita di malam Lailatul Qadar jika kita mendapatkannya, jika kita tahu bahwasanya ini adalah malam Lailatul Qadar, katakanlah dari Aisyah juga yang tadi saya sebutkan itu hadisnya, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Qala Sufyan Ats-Tsauri, ad-du'a fi hadzal laila ahabba ilayya min kasrati shalah. Ini mengatakan Sufyan Ats-Tsauri, artinya dari Nabi Muhammad SAW, doa di malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, ahabbu ilayya min kasrati shalah. Doa di dalamnya itu lebih saya cintai daripada banyak sholat. Banyak doa lebih saya cintai daripada banyak sholat. Maksudnya apa kayak gitu? Maksudnya tidak bagus gitu sholat? Ya enggak, bukan gitu. Maksudnya apa? Yaitu kalau kamu bisa banyak sholat, banyak doa, maka itu adalah lebih afdal. Karena Rasulullah SAW yusalli wa yaqra wa yad'u wa yajma' baina shalah wal qira'ah wad du'a wa tafakkur faman fa'alahu fahuwa hasan wa afdal wa akmal.
Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sholat, baca Quran, kemudian berdoa banyak juga, kemudian mengumpulkan di antara sholat, membaca Quran, doa, dan banyak berpikir masalah perkara akhirat. Maka barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, maka dia telah mendapatkan keafdalan dan hal-hal yang paling sempurna.